Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052, kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang hukum administrasi pembangunan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada ruang lingkup hukum administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan, di mana peranan etika menjadi semakin tampil sebagai aspek yang penting dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab administrasi pembangunan. Coralie, Bryant, Roussy, G. White menyatakan pembangunan mencakup salah satunya kapasitas pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan seseorang. Dalam konteks ini, kapasitas meliputi faktor-faktor ekonomi seperti fasilitas-fasilitas produksi. Sangat sulit bagi seseorang atau suatu negara untuk meningkatkan penguasaannya terhadap masa depannya jika faktor-faktor utama produksinya lesu atau bila kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi, pembangunan meliputi perhatian atas produksi dan pertumbuhan, tetapi artinya jauh lebih luas daripada itu semata-mata. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum administrasi pembangunan. Menurut Provintoro, administrasi pembangunan memiliki dua ciri utama, yaitu berorientasi pada perubahan ke area yang dianggap lebih baik untuk mendukung dan mendorong proses perubahan dalam berbagai bidang dalam rangka pembangunan yang direncanakan. Dengan demikian dituntut kemampuan inovasi dalam berbagai bidang pembangunan. Yang kedua ada berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan administrasi untuk menampung pembangunan. Selanjutnya ada pendekatan dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas pada dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkungan nasional yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administratif yang berbeda sesuai lingkungan dan kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dari sisi inilah dimensi ruang dan daerah menjadi penting, artinya dalam administrasi pembangunan dan administrasi pembangunan daerah menjadi penting dalam rangka pembangunan nasional. Selanjutnya ada reformasi birokrasi dalam perspektif hukum administrasi pembangunan. Dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbang yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan KKN. Akan tetapi pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terrealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintahan pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintahan terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi.
Selanjutnya ada kebijakan publik dalam administrasi pembangunan. Kebijakan publik merupakan bidang kajian yang berkembang pesat pada dasawarsa. Bidang kajian ini yang oleh banyak ahli dipandang sebagai suatu subdisiplin atau subfield, menjadi bidang kajian ilmu administrasi dan ilmu politik, bahkan oleh Henry identifikasi sebagai berada di antara kedua disiplin ilmu itu. Analisis kebijakan adalah upaya menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang dibutuhkan untuk suatu kebijakan dengan menggunakan berbagai metode penelitian dan pembahasan dalam suatu kondisi tertentu untuk menyelesaikan masalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.